Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia Putri dengan NIM 856971464, mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Di sini saya melakukan pengamatan dengan mengambil judul simbiosis. Apakah itu simbiosis? Jadi, simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua organisasi makhluk hidup yang berbeda dan saling ketergantungan. Simbiosis itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis parasitisme adalah cara hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup yang mana hanya menguntungkan bagi sebelah pihak saja. Yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain dirugikan. Makhluk hidup yang mendapatkan keuntungan disebut dengan parasit, sedangkan makhluk hidup yang dirugikan itu disebut sebagai inang. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan interaksi dua jenis interaksi makhluk hidup. Makhluk hidup pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup kedua tidak dirugikan tetapi juga tidak diuntungkan. Kedua hubungan tersebut tidak memberikan pengaruh tertentu. Pihak yang ditempeli atau menjadi inang tidak terpengaruh dari aktivitas makhluk hidup yang menempel padanya. Oleh sebab itu, kedua makhluk hidup tersebut dapat melangsungkan hidup dengan baik meskipun tanpa terjadinya interaksi satu sama lain. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, yaitu merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang saling menguntungkan. Pada simbiosis mutualisme ini tidak ada makhluk hidup yang dirugikan, mereka sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing. Tujuan dari melakukan pengamatan ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis yang ada di sekitar lingkungan kita. Alat dan bahan untuk melakukan pengamatan, yang pertama kita mempersiapkan alat-alat tulis terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan lembar pengamatan, dan kemudian mulai melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Contoh hasil pengamatan yang pertama adalah simbiosis parasitisme, di mana terdapat pada gambar ini ada buah apel dan lalat, di mana buah apel tersebut sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan lalat adalah pihak yang diuntungkan. Karena lalat buah termasuk hama yang merupakan serangga kecil penghisap buah. Lalat menghisap sari buah apel untuk mendapatkan nutrisi dan tempat untuk berkembang biak. Hal ini tentunya akan merugikan bagi buah, karena sari dalam buah akan habis. Kemudian lama-kelamaan buah tersebut akan layu dan akan membusuk. Hasil pengamatan yang kedua terdapat simbiosis komensalisme, di mana contoh ini terdapat gambar tanaman sirih dan pohon. Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh dengan cara merambat. Tanaman ini melilitkan batangnya pada pohon sebagai tempat untuk berlindung dan tempat untuk tumbuh. Sedangkan pohon tidak dirugikan sama sekali dan tidak merasa terganggu. Hasil pengamatan yang terakhir terdapat simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Pada gambar ini terdapat gambar bunga dan kupu-kupu, di mana kupu-kupu menghisap nektar atau madu yang ada di dalam sari kelopak bunga untuk dijadikan makanan mereka. Pada proses tersebut juga membantu penyerbukan dari bunga. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.